Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Bang Fau, dalam channel kesayangan Anda, Kabar Horor. Di cerita kali ini, melanjutkan video sebelumnya tentang misteri teror mencekam hantu Jaka. Dan bagi para sahabat yang belum mendengar atau menonton videonya, saya minta menonton dulu atau mendengarkan dulu, agar ceritanya lebih mudah dicerna dan difahami. Ini adalah kisah terakhir dari teror hantu Jaka. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Sore yang tenang, banyak warga yang baru pulang dari sawah garapannya. Seorang perempuan paruh baya terlihat tergesa-gesa melangkahkan kakinya, membelah rumput setinggi betis dengan kain tapih yang dipakainya. Begitu tergesa-gesa untuk cepat sampai di tempat tujuannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Mbok Maryam sampai di sebuah rumah di pojokan desa. Di tempat lain, setelah dirasa tenang, Pak Udin dan yang lainnya pun berpamitan kepada Ustadz Hamid karena waktu yang menjelang senja. Mereka ini berpisah di persimpangan jalan kecil karena arah rumah yang berbeda. Di situ hanya menyisakan Pak Udin dan Pak Ihsan yang memang mempunyai arah tujuan yang sama. Ya, walaupun rumah mereka berjauhan, tapi paling tidak mereka menuju satu arah yang sama. "Gimana Pak perasaannya?" tanya Pak Ihsan. Ya rada mendingan sih Pak," jawab Pak Udin. "Ya syukur kalau begitu. Dari cerita tadi, kayaknya Bapak yang paling tersiksa," ucap Pak Ihsan sambil berjalan pelan. Pak Udin hanya menunduk. "Ya begitulah Pak. Mungkin karena saya yang paling brutal waktu itu," jawab Pak Udin pelan. "Ya sudah Pak, wong semua sudah terjadi. Mungkin Bapak harus minta maaf sama almarhum," Pak Ihsan memberi saran. Enggak Pak," jawab Pak Udin dengan nada pelan. Ya sudah Pak, saya duluan nggih," pamit Pak Ihsan karena rumahnya sudah dekat. "Nggih Pak," balas Pak Udin dengan nada yang sama. Di tempat lain, Agus sedang terduduk di depan rumahnya, bertemankan segelas kopi dan sebungkus rokok kretek kesukaannya. Pikirannya jauh menerawang entah kemana. Teriakan seorang wanita mengagetkan lamunannya. Rupanya itu Mbok Maryam. Dengan langkah tergesa-gesa ia menghampiri Agus. Mbok Maryam menceritakan apa yang ia dapati sewaktu menuju ke sini. Iya, saya tahu Bu," jawab Agus pelan. "Loh, kok kamu bisa tahu?" tanya Mbok Maryam. "Iya, kemarin Pak Ustadz juga sudah berkomunikasi dengan saya lewat telepati. Ia berpesan agar saya menghentikan perbuatan ini." "Terus, jawab kamu apa?" Mbok Maryam kembali bertanya. "Saya nggak jawab, Mbok," ucap si Agus. Apa kamu nggak celakain Pak Ustadz saja sih? Apa nggak bisa diteluh saja itu si Ustadz?" ucap Bu Maryam. "Nggak bisa, Mbok. Beliau bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi, runyam urusannya," jawab Agus sambil menghisap batang rokok kreteknya. "Tapi saya masih belum puas, Gus. Saya sangat dendam kepada warga yang telah merenggut nyawa Jaka dengan begitu kejam. Saya sakit hati. Saya selalu dituduh sebagai penyebar teror hantu Jaka. Saya sangat hina di hadapan semua warga kampung ini," ucap Bu Maryam sambil menahan tangis dan kepedihan jiwa. "Saya sudah mencoba menahan dan bersabar. Tak terhitung sudah berapa puluh kali saya menjelaskan dan menyangkal tuduhan dari warga. Tapi tetap saja tak ada gunanya. Semua cacian dan tuduhan mengalir begitu deras kepada saya. Saya sakit hati, Gus," ucap Bu Maryam dengan nada melas. Sebenarnya Agus sangat dilema. Namun mendengar cerita Mbok Maryam yang begitu menderita, Agus ini menjadi iba. Tak kuasa rasanya jika harus menolak dan tidak membantunya. "Ya sudah Bu, untuk sementara Jaka saya istirahatkan dulu saja," kata si Agus. "Terus bagaimana? Apa rencana selanjutnya?" Mbok Maryam bertanya.
Saya ada rencana, Mbok, untuk semua warga biadab di kampung ini, ucap Agus dengan mantap. Beberapa hari kemudian, malam hari, di sebuah persawahan di samping desa, Muiz terlihat masih melajukan traktornya untuk membajak persawahan milik Pak Haris. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator traktor. Muiz adalah satu-satunya orang yang mempunyai traktor di desa ini. Jasanya begitu dibutuhkan oleh para petani, sehingga ketika memasuki musim tanam padi tiba, ia dan kawannya Yanto akan sangat sibuk di sawah, bahkan sampai larut malam. Sebenarnya, Muiz sudah sangat lelah. Namun, mengingat garapannya hari ini tinggal sedikit lagi, ia pun memaksakan untuk segera merampungkan pekerjaannya malam ini juga. Plak, 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 plak. Suara tepukan tangan, kode kepada Muiz yang diberikan oleh Yanto yang berada di pinggir sawah yang Muiz garap. "Oi, Mang, istirahat dulu lah," teriak Yanto kepada Muiz. Muiz tak menggubris karena suara bising dari mesin traktor yang ia kendarai. "Oi, Mang!" Yanto kembali berteriak dari pinggir sawah. Muiz menolehkan pandangannya ke arah sumber suara dan menghentikan laju traktornya. "Iya toh, ada apa toh?" jawab Muiz sambil berteriak. "Sini Mang, istirahat dulu ngopi," ajak Yanto kepada Muiz. "Iya tanggung, sedikit lagi," jawab Muiz. "Wes lah, ayo istirahat dulu," ucap Yanto dengan nada memaksa. Muiz pun mematikan mesin traktornya dan segera berjalan menuju Yanto yang berada di pinggir persawahan yang merupakan kuburan desa. "Apa nggak apa-apa istirahat di sini toh?" tanya Muiz kepada Yanto. "Lah, ya nggak apa-apa Mang, kamu takut ya? Udah tua masih takut kuburan aja. Nanti juga kita pulang ke sini semua," jawab si Yanto. Iya, nanti kalau sudah waktunya. Sekarang kan belum waktunya." Muiz menjawab sambil bercanda. Jam berapa toh?" tanya Muiz. "Nggak tahu, paling jam 10-an is. Kenapa?" Yanto malah balik bertanya. "Oh ya nggak apa-apa, udah malam juga rupanya." Muiz dan Yanto beristirahat di pekarangan samping sawah, yang dimana pekarangan tersebut adalah kuburan desa. Membuat 2 kopi dan membakar sebatang rokok adalah cara terbaik baginya untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dalam pekerjaannya. Muiz pun cukup santai menikmati waktu istirahatnya, karena pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Jadi dirasa tak usah terburu-buru pikirnya. Cukup lama Muiz dan Yanto berbincang seputar pekerjaan dan masalah-masalah lainnya yang tak begitu penting. Hari semakin larut. Malam begitu gelap karena sang bulan yang berada di peraduannya. Laprak! Suara bantaman besi membuat mereka kaget. "Apa itu? Kamu dengarkan toh?" tanya Muiz. "Iya, dengar Mang. Kayak suara besi jatuh," jawab si Yanto. "Apa suara kadil ya yang jatuh toh?" Muiz mencoba menerka. Jangan gitu Is, elak Yanto kepada Muiz. "Lah kok sekarang kamu yang takut toh?" sindir Muiz kepada Yanto. Enggak, cuma jangan berpikir negatif saja." Yanto kembali mengelak. Suara tersebut tak terdengar lagi. Yanto kembali menghisap dalam rokok di tangannya, menghilangkan pikiran negatif yang mulai muncul di benaknya. Sementara mata si Muiz terlihat awas menyapu setiap sudut pandangnya. Setelah dirasa tak ada yang aneh, Muiz pun kembali meminum kopinya. Begitu hening di sini. Ya, karena memang para penghuni kuburan sudah tertidur. Tak lama berselang. Klotrak, 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 klotrak. Suara besi menghantam benda keras kembali terdengar di area kuburan. Muiz segera mengalihkan pandangannya ke sumber suara. "Setan alas, kadilnya mabur toh!" teriak Muiz kepada si Yanto. Muiz langsung berlari kalang kabut, disusul Yanto yang kaget dan spontan mengikuti Muiz lari. Dengan langkah 1000,
Yanto dan Muiz lari tak tentu arah menjauhi area pemakaman tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Muiz menghentikan langkah kakinya sehingga membuat Yanto menabraknya dari belakang. "Sudah aman toh?" ucap Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. "Ya, kalau berhenti jangan mendadak gitu, Is," ucap Yanto kesal. Muiz pun lemas dan segera duduk di tanah. "Traktornya gimana, Is?" tanya Yanto. "Oh, udah biarin saja. Saya capek. Saya juga nggak mau kalau harus balik lagi ke sana sekarang," jawab Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. "Aduh, lemes. Kurang ajar ya. Orang tua dikerjain kayak gini," gerutu Muiz. "Balik aja yuk," ajak Yanto. "Sebentar, saya masih lemes ini," balas Muiz. Di tempat yang berbeda, Pak Iksan sedang menikmati segelas teh panas buatan istrinya. Rencananya besok Pak Iksan ini akan kembali berjualan seperti biasanya. Ia nampak tengah berpikir untuk memantapkan niatnya tersebut. Klatrak! Suara besi jatuh di depan rumahnya, seperti menghantam lantai depan rumahnya. "Apa ini?" pikir Pak Iksan heran. Pak Iksan bangkit dari tempat duduknya dan segera menuju pintu depan. Ada keraguan saat dirinya memegang handle pintu rumahnya. Cekrek! Suara pintu kayu terbuka. Dan blah! Pak Iksan jatuh pingsan manakala melihat sebuah keranda tengah berada di depan pintu rumahnya. Keranda yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dimakan usia. Pagi kembali menyapa desa. Embun yang turun belum hilang dari dedaunan pohon. Masih terlalu pagi tentunya untuk memulai aktivitas, tapi tidak untuk Pak Udin. Setelah proyek yang ia garap telah rampung, kini Pak Udin kembali bertani. Ia tengah bersiap menuju sawahnya, karena kemarin susah dibajak oleh Muiz dan Yanto. Setelah segelas kopinya ini habis, Pak Udin segera berangkat untuk meratakan sawahnya dengan cangkul yang sama yang ia pakai tempo hari untuk menghujam tubuh si Jaka. Di sisi lain, istrinya Pak Ihsan mencecar pertanyaan kepada Pak Ihsan yang baru siuman setelah semalam jatuh pingsan. Dengan tubuh yang masih lemas dan susah payah, Pak Ihsan mencoba bangkit. Segala pertanyaan dari istrinya tak ia hiraukan. Yang ia butuhkan sekarang adalah meminum segelas air putih, mungkin dengan jumlah yang banyak, karena terasa begitu kering tenggorokannya. Setelah meminum 3 gelas air, Pak Ihsan menghembuskan nafas panjang, karena dirasa sekarang tubuh dan pikirannya dirasa jauh lebih baik. Pak Ihsan berjalan kembali menghampiri istrinya yang masih terlihat bingung dan duduk di samping istrinya. "Kenapa Bapak malah tidur di depan pintu, Pak?" tanya istrinya Pak Ihsan ini heran. Belum sempat Pak Ihsan menjawab, istrinya ini kembali mengajukan pertanyaan kepadanya. "Udah pagi, Pak. Apa Bapak nggak ke pasar?" ucap istrinya. Yo sabar Bu. Pelan-pelan kalau bertanya. Bapak masih puyeng ini." Kembali Pak Ihsan menghembuskan nafas panjang bersiap menceritakan apa yang terjadi semalam. Pak Ihsan bercerita bahwa semalam dia didatangi oleh keranda yang ada di depan pintunya. Kemudian Pak Ihsan tidak ingat apa-apa. "Lah, Bapak paling mimpi," sangkal istri Pak Ihsan setelah mendengar penjelasan dari Pak Ihsan. Tak jelasin malah nggak percaya. "Beneran Bu, semalam Bapak itu lihat keranda jenazah di depan rumah kita. Kerandanya itu ngambang gitu loh Bu." Pak Ihsan meyakinkan penglihatannya semalam. "Alah Bu. Ya sudah, sekarang Bapak ke pasar. Siapa tahu dagingnya masih ada Pak," perintah istrinya. "Walah Bu, Bapak kayaknya nggak jualan dulu Bu," jawab Pak Ihsan. "Lah, Bapak ini gimana? Males banget jadi orang," ucap istrinya dengan nada kesal. Lalu kemudian malam harinya. Saat itu Fahmi baru pulang dari rumah temannya. Ya,
Niatnya, ia pulang tak sampai malam. Namun karena keasikan dan lamanya menempuh perjalanan, membuat Fahmi harus pasrah pulang menembus malam. Perasaan cemas dan gelisah menggelayutinya di sepanjang perjalanan menuju desanya. Takut bila mana ia harus bertemu dengan sosok Jaka yang mengerikan, yang memberikan mimpi buruk yang nyata untuknya. Doa-doa sudah ia panjatkan dalam hati di sepanjang perjalanannya. Namun tak kunjung jua mengusir rasa takut dan cemas yang melanda. Hingga akhirnya ia sampai di pintu masuk desa, yang dimana kanan kirinya masih berupa pekarangan warga. Dengan segera ia melajukan sepedanya lebih cepat, mengayuhnya sekuat tenaga agar cepat sampai di tempat tujuannya. Udara dingin seketika menyapa tengkuknya, memberikan kesan dan rasa ngeri di dalam hatinya. Antara bimbang dan takut, Fahmi memantapkan pegangan setir sepeda ondelnya. Sampai akhirnya di sebuah pohon randu di pinggir jalan, ia dikagetkan karena ada keranda jenazah melintang di jalanan yang menghalangi laju sepedanya tersebut. Mendadak, Fahmi mengalami sakit asma, membuat nafasnya begitu pendek, dadanya terasa sesak. "Mak," rintihnya, karena ketakutan begitu menguasai dirinya sekarang. Sekarang irama nafasnya berubah ngos-ngosan, kakinya lemas, langkahnya tergopoh-gopoh tak karuan. Fahmi sangat ingin berlari, tapi apa daya, kakinya seakan enggan melangkah. Antara otak dan bagian tubuhnya tak sinkron. Fahmi tak mampu menguasai tubuhnya dan ketakutannya. Sementara keranda di depan terus mendekati dirinya, seperti tengah diseret seseorang. Suara gesekan besi dengan batu jalan begitu memekakkan telinga. Srek, 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 srek. Tiba-tiba keranda tersebut berhenti bergerak, diam di depan tubuh Fahmi yang lemas dan gemetar. Fahmi seakan pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya yang akan menimpanya. Lalu, tak lama, keranda tersebut bergerak menuju ke atas, seakan hendak terbang dan melaju cepat, menabrak tubuh Fahmi yang terlihat pasrah dan pucat. Bah! Keranda itu pun menabrak tubuhnya, membawanya terbang dalam kegelapan malam yang entah kemana. Di sisi lain, setelah bergulat selama seharian dengan pekerjaannya, kini waktunya Pak Ihsan bersiap menjajakan bakso dagangannya. Sebenarnya ia enggan berjualan malam ini, namun karena ocehan dan omelan istrinya, membuat Pak Ihsan lebih memilih berjualan daripada harus berdebat panjang dengan istrinya. Malam begitu dingin menusuk tulang. Angin kencang terus berhembus, seperti badai kecil yang menerpa desa. Ya, memang sekarang musim angin laut, pikirnya. Jadi semua ini diwajarkan saja. Begitu sepi, tak ada warga yang menunjukkan batang hidungnya. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai oleh aktivitas bapak-bapak, sekarang sepi, tak ada penghuninya. Wah, pada kemana nih orang-orang? Gumam Pak Ihsan. Ia pun duduk sejenak di pos ronda, berharap ada warga yang datang membeli dagangannya, atau paling tidak ada warga lain yang datang ke sini untuk menemaninya. Namun, sepertinya itu harapan yang sia-sia. Sekian lama menunggu, namun tak ada satu orang pun yang datang. Hembusan angin yang menerpa lampu penerangan, sehingga membuatnya bergerak, memberikan rasa mencekam yang berlebihan untuk Pak Ihsan. Perasaannya menjadi sangat tidak enak. Ada apa ya gerangan nih? Kok suasananya seperti ini? Hati kecilnya seakan menyuruh Pak Ihsan untuk segera pulang. Apa saya pulang saja ya? Pak Ihsan berbicara sendiri. Krek, kriek, kriek. Suara besi penutup lampu yang bergoyang karena terpaan angin. Merinding saya. Kembali Pak Ihsan ini berucap sendiri. Akhirnya Pak Ihsan berdiri dari duduknya, bersiap melajukan kembali gerobak baksonya, karena dirasa perasaannya di sini sangat tidak mengenakan.
Belum sempat ia memegang gerobaknya, tiba-tiba Pak Iksan dikagetkan dengan suara hantaman keras di atas pos ronda tempat di mana tadi ia duduk. Brak! Weh, apa itu? Pak Iksan terkaget. Segeralah dilihat apa yang ada di atas pos ronda. Astagfirullah, randa jatuh. Ya Allah. Dengan segera, buru-buru Pak Iksan segera mendorong serampangan gerobak baksonya, sehingga membuat oleng dan hampir saja terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak Iksan sambil terus mendorong gerobaknya. Dah, suara teriakannya ini menarik perhatian warga di dekatnya. Wah, ada apa mang? Ada apa mang? Ada apa? Tanya beberapa warga yang menghampirinya. Tanpa perlu Pak Iksan menjawab, tiba-tiba keranda tersebut terbang di atas pepohonan. Warga yang melihatnya pun kaget dan segera mengambil langkah 1000 meninggalkan lokasi kejadian. Di tempat lain, Fahmi terbangun. Badannya terasa begitu sakit. Dengan sedikit rasa malas, ia mencoba bangkit dan mengumpulkan energinya yang tersisa. Wah, gimana ini? Fahmi terlunjak kaget. Manakala saat ia terbangun, ia tengah berada di areal pemakaman. Fahmi kaget dan kembali merasa ketakutan. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit untuk segera pergi dari sini. Dengan menahan sakit, Fahmi sedikit berlari untuk menuju rumahnya. Keesokan harinya, berita tentang keranda terbang kini tengah menjadi buah bibir para warga desa. Setiap sudut desa, hampir semua membicarakan hal yang sama. Ditambah dengan pengakuan dari beberapa warga yang pernah diperlihatkan wujud keranda terbang ini, membuat obrolan kian seru, namun mencekam. Teror terus terjadi di hari-hari berikutnya, tanpa ada yang tahu maksudnya dan siapa yang membuat teror ini. Setelah kejadian kemarin, ayah Fahmi yang bernama Pak Ibrahim meminta pertolongan kepada dukun yang ada di desa ini. Pak Ibrahim mendatangi Ki Parji, seorang dukun yang baru pulang bertapa di sebuah gua di kaki gunung. Dengan niat, Pak Ibrahim membawa beras, gula, hasil bumi dan barang-barang lainnya. Ia berniat meminta tolong untuk memagari anaknya dari gangguan jin atau setan yang sering mengganggu anaknya akhir-akhir ini. Ki Parji hanya mengangguk tanda mengerti. Minum dulu Pak, pintanya kepada Pak Ibrahim. Apa ini Bah? Tanya Pak Ibrahim. Ini adalah air dari dalam pohon bambu. Minum ini dan minumkan kepada anakmu juga, perintah Ki Parji sambil menyodorkan potongan batang bambu kepada Pak Ibrahim. Sebenarnya ini juga bukan masalah kamu saja, tapi masalah para warga di sini juga, kata Ki Parji. Maksudnya Ki? Iya, bukan anakmu saja yang diteror, tapi warga di sini juga semuanya diteror. Siapa yang mengirim semua ini Ki? Pak Ibrahim kembali bertanya. Nanti juga Bapak tahu sendiri. Ya nanti biar saya saja yang urus. Ki Parji terlihat tersenyum kecut. Di tempat lain, seorang santri mengeluhkan kejadian ini kepada gurunya. Pak Ustadz, gimana ini? Tanya seorang murid. Iya saya tahu. Saya akan mencoba merundingkannya, jawab Ustadz Hamid. Merundingkan sama siapa Pak? Kembali muridnya ini bertanya. Ya nanti kamu juga tahu sendiri, jawab Pak Ustadz Hamid singkat. Sudah beberapa hari teror terjadi, membuat desa ini bak desa mati. Sepi, sunyi, tak ada aktivitas dari para penduduknya. Lampu penerangan yang redup menambah kesan yang begitu mencekam di setiap pandangan mata. Di suatu hari, Pak Udin sedang mengistirahatkan tubuhnya setelah seharian bekerja di sawah. Tak lupa, segelas besar teh sudah tersedia di meja ruang tamunya. Kabar tentang keranda terbang yang menghantui desa
menambah kengerian di dalam hatinya. Salah apa ya warga di sini, pikirnya. Tapi ia juga mengkhawatirkan dirinya, karena bisa saja keranda tersebut mendatanginya. Telinganya begitu awas mendengar segala suara yang masuk di dalam indera pendengarannya. Sudah cukup larut sepertinya, kata Pak Udin. Tak terasa, waktu cepat bergulir. Pak Udin menguap. Kantuk begitu terasa. Rasa lelah membuat tubuhnya lemas dan sedikit tak bertenaga. Duk 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 duk. Ketukan dari arah pintu depan. Siapa? Tanya Pak Udin kepada pemilik suara. Namun tak ada jawaban yang didapatkan. Mungkin orang iseng, pikirnya. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Duk 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 duk. Ketukan sebanyak 3 kali dari pintu depannya. Dan ketukan itu terus berulang, bahkan sampai Pak Udin mendekat ke arah pintu. Hei, siapa sih? Bentaknya ke pemilik suara ketukan tersebut. Brak! Pintu dibuka dengan sedikit mendobrak. Dan Pak Udin lalu terdiam, tak bergerak atau berbicara. Matanya begitu terbelalak kaget dan takut. Bagaimana tidak? Di depan rumahnya ada sebuah keranda lengkap terbungkus kain kafan yang bercampur noda darah. Wah! Pak Udin tergagap takut. Sangat keluh rasanya, lidah yang ia miliki. Terdengar suara tangisan lirih dari sosok jenazah tersebut. Namun anehnya, wajahnya tak terlihat. Semua anggota tubuhnya tertutup kain kafan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Kala Pak Udin lemas, perlahan ia mulai kehilangan kesadarannya. Pandangan matanya mengabur dan perlahan semua yang ia lihat menjadi gelap, buyar, dan semuanya hilang. Selang beberapa jam, si Agus kembali mendapat frekuensi telepati dari Ustadz Hamid. Dengan maksud dan tujuan yang baik, Pak Ustadz menasehati agar si Agus ini berhenti dengan tindakannya tersebut, atau Pak Hamid harus memaksanya. Tentu si Agus ini menolaknya dengan alasan dendam yang kesumat pada warga desa ini. Akhirnya, Pak Ustadz pun memaksa, mau tidak mau, ia harus melakukannya. Melakukan tindakan, ya paling tidak, untuk memberi pelajaran atau kapok pada si Agus. Tapi itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya. Adu ilmu jarak jauh dimulai. Saling bersila untuk membacakan sesuatu yang entah itu apa. Di atas rumah Pak Ustadz Hamid, datang 3 buah bola api yang terbang, berputar-putar mengelilingi atap rumah. Ketika bola api saling beradu satu sama lain, terdengar suara ledakan mirip mercon di atas atap. Para warga yang berada di samping rumah Pak Ustadz pun mendengar bunyi ledakan dan segera mencari dari mana asal sumber suara itu. Kehadiran 3 buah bola api menarik perhatian para tetangga, yang membuat mereka cemas dan takut secara bersamaan. Ada yang beristighfar, ada pula yang mengumandangkan suara azan untuk mengusir bola api tersebut. Dan fush, bola api itu hilang entah kemana. Para tetangga masih bersiaga. Pak Ustadz Hamid keluar rumah dengan tubuh basah penuh keringat. Pak Hamid meminta maaf kepada tetangga karena telah terjadi keributan di rumahnya. Para tetangganya tentu tidak mempermasalahkannya, seakan sudah terbiasa dengan keadaan yang demikian. Karena bukan cuma kali ini saja peristiwa seperti itu terjadi, tetapi sering. Semua itu adalah kiriman yang tak suka dengan sepak terjang Pak Hamid.
Pak Ustadz Hamid biasa membuang barang-barang seperti jimat-jimat, kain kafan, santet, dan segala bentuk jenis kemusyrikan. Bahkan Pak Hamid tak segan membalikkan santet kepada sang pengirim. Di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, Pak Aris dengan tenangnya melangkah mendekati keranda yang terparkir di depan rumahnya. "Mau apa kamu?" ucapnya. Tiba-tiba keranda tersebut bergetar, gemeretak dengan sendirinya, naik perlahan-lahan ke udara, seperti bersiap entah itu terbang, entah itu menyerang Pak Haris. Dengan sekali hentakan tangannya, keranda tersebut kembali terjatuh, yang menimbulkan suara rangka besi yang keras. Pak Haris mengeluarkan keris kecil, atau yang biasa disebut cutrit, dari belakang tubuhnya. "Minggat kamu, kembali ke majikanmu," ucap Pak Aris sembari mengacungkan kerisnya ke arah keranda. Keesokan harinya, Ustadz Hamid bertamu ke kediaman Ki Parji. "Punten Kang," ucap lembut Pak Ustadz. "Oh, mangga, melepet," jawab Ki Parji sopan. Setelah berbahasa basi, akhirnya Pak Ustadz menuturkan maksud dan niat kedatangannya ke sini. "Iya, saya paham maksud kedatanganmu, Mit," jawab Ki Parji dengan tenang. "Enggih Kang," jawab Ustadz Hamid. "Saya juga sudah memperingatkan si Agus, tapi rupanya Agus meminta bantuan gurunya untuk membackingi dia," ucap Ki Parji sambil menyesap dalam-dalam rokok kreteknya. "Sebenarnya yang nyerang kamu semalam itu gurunya Agus, Mit. Saya kenal dan paham betul siapa dia." Lantas saya harus gimana, Kang?" Pak Ustadz meminta pendapat. "Saya akan bantu kamu. Saya juga kasihan sama warga desa di sini yang terus diteror." "Nggih, terima kasih, Kang." Ki Parji dan Ustadz Hamid ini sebenarnya adalah kakak beradik dan masih satu guru yang sama. Namun, beberapa tahun ke belakang, Pak Parji memilih jalan yang berbeda. Jalan yang bertolak belakang dengan Pak Hamid. Entah apa yang mengilhami dirinya demikian. Namun, perilakunya tersebut erat hubungannya setelah kematian istrinya Pak Parji. Entah apa yang terjadi pada beliau. Harinya terasa gelap dan hitam setelah kehilangan istri yang sangat ia cintai. Walaupun istrinya mandul, tapi Pak Parji ini sangat menyayanginya lebih dari apapun. "Nanti malam saya akan berkunjung ke rumah kamu, Mit," ucap Ki Parji kepada Ustadz Hamid. "Enggih Kang, matur suwun." Pak Ustadz Hamid pun pamit, berjalan mundur ke belakang sambil menunduk sebagai sikap hormatnya kepada kakaknya tersebut. Malam pun tiba. Kegelapan menyapu bersih setiap sudut desa, mengganti terangnya siang dengan kegelapan. Jam menunjukkan pukul 20.30 atau setengah 9 malam. Ki Parji melangkah dengan pasti. Kedua tangannya ia silangkan ke belakang, seperti tengah menggendong sesuatu di punggungnya. "Tolong, tolong!" teriakan seorang wanita yang panik terdengar di telinga sebelah kanan Ki Parji. Mengangkat sebelah alisnya karena merasa keheranan. Siapakah gerangan? Dari mana suara tersebut berasal? Tak lama, para warga terlihat berlari menghampiri sebuah rumah yang bisa dibilang mewah pada waktu itu. Dengan tenang, Ki Parji melangkah sesuai langkah berlari para warga. Rupanya, suara teriakan minta tolong tersebut berasal dari rumah Pak Aris. Istrinya terlihat kalut dan panik, menangis sesenggukan di samping pintu rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Ki Parji. "Itu Ki, Pak Aris muntah darah banyak, ada kelabangnya," jawab salah satu warga. Sudah berani rupanya," ucap Ki Parji marah. Akhirnya, Ki Parji membantu mengobati Pak Aris. Singkat waktu setelah semua beres, beliau pun pamit untuk kembali melangkahkan kakinya ke rumah Ustadz Hamid. Namun, di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh sebuah pohon besar yang tumbang di hadapannya.
Cilaka, ucapnya kaget karena pohon yang tumbang begitu saja di depannya. Tiada angin ataupun hujan. Dengan menyimpan rasa kaget, Liao kembali melangkahkan kakinya. Namun begitu, sejengkal melangkah, pohon tersebut kembali berdiri dengan tegaknya. Hei, main-main kamu ya. Ki Parji melepaskan silang tangannya, seperti menurunkan sesuatu dari punggungnya. Lalu Ki Parji dengan entengnya melangkah pergi dari tempat itu. Lewat beberapa menit, Ki Parji tiba di rumah adiknya, Ustadz Hamid. Punten, sapa senyum dari bibir tuanya. Monggo Kang, Pak Ustadz Hamid rupanya sudah menunggu kedatangannya. Sudah, ayo kita mulai. Ayo pindah, ajak Ki Parji. Oh, kenapa Kang? Tanya Ustadz Hamid. Sudah, manut saja. Akhirnya mereka melangkah pergi dari rumah Ustadz Hamid menuju pekarangan yang lumayan jauh dari rumah. Kamu duduk di situ, perintah Ki Parji sambil mengarahkan telunjuknya. Ustadz Hamid duduk bersila di bawah rumpun bambu petung, sedangkan Ki Parji duduk di samping pohon randu yang besar. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bacalah, lakukanlah menurut ilmumu, perintah Ki Parji pada adiknya. Dengan segera dan tak mau membuang waktu, mereka duduk bersila, memejamkan kedua matanya dan membaca sesuatu yang entah itu apa. Angin malam yang tadinya berhembus pelan, kini mulai kencang, membelai rumpun bambu dan apapun yang dilewatinya. Semakin lama, angin semakin kencang, menerbangkan apapun yang tak lebih berat dari kekuatan hembusannya. Seperti badai yang tengah melanda, pohon bergoyang dengan lebatnya. Daun-daun berjatuhan dan terbang terbawa tiupan angin. Ki Parji dan Ustadz Hamid seakan tak terpengaruh, tetap duduk bersila dan terus membaca rapalannya. Di tempat berbeda, di waktu yang sama, Agus bersama gurunya juga melakukan hal yang sama. Duduk bersila dan berkonsentrasi membaca sesuatu yang tak terdengar di telinga. Bu Maryam, ibunya Jaka ini mengawasi keduanya dengan raut muka cemas dan khawatir. Dupa terus mengepul, menyeruak memenuhi ruangan tempat di mana mereka bertiga berada. Lampu berkedip dengan cepat, menambah suasana tegang di dalam ruangan. Agus mulai mengeluarkan darah dari mulutnya, mengalir dari dagu menuju leher. Konsen Gus, ucap gurunya. Keadaan yang sama juga dialami Ustadz Hamid. Darah menyembur dan membasahi baju koko putih yang ia kenakan. Tampaknya adu ilmu dan kekuatan sedang terjadi di antara mereka. Darah terus mengalir dari mulut si Agus. Agus seperti ingin memuntahkan semua isi dalam perutnya. Bu Maria memegangi pundaknya. Ki Parji dan gurunya Agus pun mengalami hal yang sama. Terasa hawa di sekitar yang panas, padahal angin masih berhembus dengan kencangnya. Dan brak! Agus terjengkal ke belakang. Sementara gurunya ini terlihat memegangi perutnya dan memuntahkan darah hitam kental. Dan menyusul Agus jatuh terjengkal. Tubuhnya mengejang seperti orang terkena penyakit ayan. Ustadz Hamid pun sama, jatuh terjengkang ke belakang dan mengerang kesakitan. Hanya Ki Parji yang masih mantap dalam duduk bersilanya. Ki Parji membuka matanya dan segera bangkit menuju adiknya yang terkolek lemas sambil menahan sakit, menggendongnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Susah payah Ki Parji menahan berat tubuhnya dan Ustadz Hamid berjalan sempoyongan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Di tempat yang berbeda, Agus dan gurunya ini sekarat, dan beberapa hari kemudian warga sudah memberanikan diri untuk kembali beraktivitas pada malam hari. Lihat pos ronda kini sudah ada beberapa orang yang berjaga.
Pak Ihsan kembali berjualan seperti biasanya. Pak Aris masih dirawat intensif di rumah sakit di kota. Dan para warga yang lain sudah mulai terlihat tenang dan tak lagi was-was dicekam teror yang mereka takutkan beberapa hari yang lalu. 2 minggu setelahnya, aktivitas warga mulai normal. Namun, berita tentang teror yang pernah terjadi masih menjadi perbincangan hangat dan masih sering diperbincangkan antar para warga desa. Ustadz Hamid pun kondisinya telah pulih. Sudah kembali sehat seperti biasanya. Sebenarnya, banyak dari para warga yang bertanya tentang siapa penyebar teror tersebut. Namun Ustadz Hamid enggan untuk menjawabnya. Beliau hanya tersenyum ketika beberapa orang yang datang untuk bertanya perihal apa yang terjadi padanya. Sementara si Agus menderita luka dalam yang cukup parah. Agus memilih untuk meninggalkan desa ini. Dan itulah akhir cerita dari Agus. Kini usianya sudah lumayan tua. Agus memilih hidup normal dan tak lagi mendalami ilmu hitamnya. Ia membuangnya di suatu tempat. Sementara gurunya telah meninggal di tahun 2015 yang lalu. Dan pada saat Agus bercerita tentang kisah ini, terlihat raut muka yang menyesal dari setiap tutur katanya. Sepertinya Agus menyesali perbuatannya terdahulu. Terima kasih atas semuanya yang telah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran moral yang bisa kita dapatkan. Sekian.